Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya saya Ambia Bufatin, teman kamu, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mencoba ya, membaca dan juga membedah hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Fat ya. Satu surah yang membuat takjub para sahabat ya, kepada seorang sahabat junior ya, yang selalu ikut serta kemana saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi, bahkan dalam acara penting kenegaraan ya. Dan tradisi itu dilanjutkan sampailah pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan juga kekhalifahan Umar Ibnul Khattab, ya. Setiap kali acara-acara penting pasti sahabat junior itu selalu dibawa, ya, untuk meneruskan tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya pada saat Rasulullah hidup nih, anak-anak muda ini gitu ya, anak remaja ini, itu selalu ikut serta kemanapun Rasulullah SAW pergi gitu ya. Sampai kemudian nanti pemuda ini dikenal sebagai seorang, apa namanya ya, yang sangat piawai di kalangan sahabat itu di dalam mentakwil atau juga mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada yang tahu siapakah, sahabat junior ini? Kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita lanjut sedikit ceritanya, tapi jangan kemana mana, pastikan Anda tetap di sini saja bersama saya, ya, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Baik, surah An-Nasr ya. Surah An-Nasr itu yang akan saya bacakan pada kesempatan malam hari ini ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan bunyinya ya. Saya ulang terlebih dahulu sebelum dilanjut pada ayat berikutnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba bahas satu persatu kaidah-kaidahnya di dalam surah An-Nasr ini, ya. Yang pertama ada kata idza jaa, ya. Ada kata idza jaa. Ya. Dimulai dengan huruf hamzah. Kita banyak diingatkan terkait dengan huruf hamzah ya. Walaupun hamzah ini untuk teman-teman relatif sederhana barangkali, relatif mudah gitu ya. Bahkan kalau orang Arab susah menyebut aa, dua huruf hamzah berdampingan, makanya seringkali kalau dua huruf hamzah berdampingan dalam Al-Qur'an itu entah di badal gitu ya, ataukah di tashil. Jamiyun, atau kalau hamzah yang keduanya sukun, maka dia jadi badal, ya kan? Amana, ituni. Ya, ilafihim. Ah, gitu ya. Tapi kalau buat kita sih rasanya sederhana saja, apalagi kalau orang Sunda ya, biasa saja, "Aa," gitu ya. Baik, khafdul fakis sufla ketika mengucapkan huruf hamzah bertanda kasrah, ketika mengucapkan ditekan bunyinya karena dia keluar dari pangkal tenggorokan kita, aksara halki ya, i, oke. Dan pastikan bunyinya sempurna, tidak tapi i. Ya. Kalau A dibuka mulutnya A, kalau I ya, bibir bawahnya turun I, oke. Kalau U bibirnya dua-duanya monyong. U, A, I, U. Fathul fami fathan taman. Dhamus syafataini dhaman muhkaman itu kalau domah ya. Jadi dimonyongkan
atau dimuncungkan ya, kalau kawan-kawan kita di Malaysia dimuncungkan, oh gitu ya. Yen wong Jawa mencucu, ya. Pami orang Sunda naonnya, kalau kahilapnya, orang Sunda teh kela kela kela. Monyong sama ya dalam bahasa Indonesia. Dia kalau kasroh dia bibir bawahnya turun. I, A, I, U. Ida tuh, ida ya. Baik, itu yang pertama huruf hamzah bertanda kasrah. Yang kedua huruf dzal, kita diingatkan lagi bagaimana cara pengucapan huruf dzal. Yo masih ingat ya. Dari mana huruf dzal itu diucapkan? Ujung lidah kita bertemu dengan gigi seri atas. Nah, ini nih ya. Ini gigi seri atas, ini ujung lidahnya. Oke. Kita naikkan ke sini, tuh. Za, iza, awas, jangan di belakang gigi. Kalau di belakang gigi bunyinya jadi za, bukan iza, tapi iza, iza, za. Nah ini bunyinya ke sini ya. Iza, za, zi, zu, tidak zu, tidak ada angin yang keluar karena huruf zal itu dia clean. Tidak ada nafas yang mengalir karena sifatnya adalah jahr, ya. Baik. Ketika disukun, dia tampak sekali memiliki sifat yang mengalir suaranya, ya. Wa idz qala, tidak wa idz qala rabbuka, tidak. Tapi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh kan, ya. Wa idz qala. Baik. Idza jaa, ya. Ini huruf yang kedua. Berikutnya, coba kita perhatikan pada kata jaa. Oke, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kata jaa di sini, ya. Yang pertama pengucapan huruf jim. Nah, kemarin masih banyak yang confuse katanya ya, pengucapan huruf zai dengan huruf ja atau jim. Zai dengan jim. Zai itu ujung lidahnya berada di belakang gigi seri. Nah ini ya di sini posisinya ya teman-teman ya. Nah ini huruf za. Za, zi, zu di belakang sini. Oke, za, zi, zu. Kalau huruf ja ya, jim ini sebagaimana teman-teman lihat ya, ini huruf jim ya. Itu tengah lidahnya yang diangkat ke langit-langit. Oke, saya ambil lidahnya dulu, maaf. Nah, ini tengah lidah nih begini ya. Jadi tengah lidahnya nih cembung begini teman-teman, ya. Silahkan diatur aja ya kalau teknisnya mah ya. Saya nggak mungkin bantu satu persatu gitu ya. Pokoknya, dicembungkan si tengah lidahnya ini, terus dia nempel nanti ke langit-langit. Gitu, nempel ke langit-langit ya. Gitu. Jadi pada saat begini nempel, maka nanti keluar huruf ja, gitu. Kalau dia nggak nempel teman-teman, renggang, nantinya dia becek. Kemarin disebut becek ya. Ja, ci, cu, gitu ya. Maka dia dipastikan cembung tengah lidahnya, kemudian nempel ke langit-langit. Gitu, ya. Jadi begini nih, tuh, oke kelihatan nggak ya? Ah, ja, tuh, oke ya. Ja, ji, ju, kira-kira begitu ya? Baik, atau saya zoom sebentar, ini dia ya. Baik, jadi si tengah lidahnya ini kalau mengucapkan huruf jim ini dia cembung, kemudian diangkat ke langit-langit. Nah begini nih, ya, tuh, dengan langit-langit. Ja, ji, ju. Kira-kira begitu. Ja, ji, ju, ya. Baik. Nah, jadi kalau huruf zai saya ulang sekali lagi, huruf zai itu dia di, belakang gigi seri bawah ini ya, dekat gusi nih. Za, zi, zu, ya. Sementara kalau jim dia dari tengah lidah ke langit-langit ya. Baik. Nah, huruf jim teman-teman, itu sifat hurufnya ya, itu clean. Tidak ada nafas yang mengalir, ya. Dia inhibasun nafsi, ya. Jadi sifatnya dalam hal ini adalah jahar. Tidak ja, ji, ju, tapi ja, ji, ju. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ja, ji, ju. Baik. Kalau dia dalam keadaan sukun, tentu saja dia syiddah. Betapa pertemuan 2 karakter ya, syiddah dan kuatnya terhadap makhraj, sehingga ketika sukun, dia melahirkan efek suara alamiah. Efek suara apa itu?
qalqalah. Nah, aj, ya. Tapi qalqalahnya ringan saja ya, karena dia huruf istifal. Aj, ya, baik. Nah, jaa, tidak ada nafas yang mengalir, tidak jaa, tidak becek ya, baik. Sekarang coba perhatikan jaa ini ada pertemuan fathah alif dengan hamzah. Oke, ya. Ada pertemuan fathah alif dengan hamzah. Di manakah pertemuannya? Nah, ini dia, ya. Di sini ada fathah, oke, maaf. Oke ya. Di sini ada fathah, kemudian ada alif, kita tahu itu adalah tanda panjang yang sudah kita kenal, tapi perhatikan di sini ada huruf hamzah, ya. Saya sudah memberikan clue, kalau ada huruf hamzah itu tinggal diputer aja, di-rotate ke kiri, ya. Kira-kira di-rotate berapa derajat ya? Begini, ya sekira 60 derajat lah ya. Jadi kalau kita rotate dia kalau kita rotasi, kita pusingkan, maka dia menyerupai angka 4. Nah, oleh sebab itu, kalau ada tanda panjang ketemu dengan hamzah, itu 4 harokat, ya. Bagaimana cara menghitung 4 harokatnya? Yuk kita hitung, pertama dari mana ini? Dari fathah, keduanya alif, ketiganya alis, ya. Entah nyebutnya alis, entah nyebutnya bendera, ya kan? Entah nyebutnya layar, suka-suka aja ya. Kalau saya lebih suka menyebut gelombang cinta. Dulu gelombang cinta pada masanya kan pernah menjadi bunga yang paling mahal, bahkan pernah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan janda bolong. Nggak tahu kalau di Malaysia janda bolong itu apa ya? Kalau gelombang cinta mungkin sama ya. Oke, kalau di Indonesia pernah famous itu ya, bunga, dia bunga atau daun. Ya. Nah, ini gelombang cinta, gitu ya. Jadi satu, 2, 3, yang keempatnya itu adalah bunyi hamzah. Nah, ketepatan teman-teman, kalau di kata jaa ini, itu pertemuan madnya dengan hamzahnya itu pada satu kata, ya. Jadi ini mah wajibul kudu 4, ya, tidak boleh pilih 2, gitu ya. Kalau mau 5 diperbolehkan, ya. Baik, saya hitung, jaa, jaa. Nah, gitu ya. Kalau mau memanfaatkan tanda-tanda baca yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke ya, baik. Kalau mau menghitung kadar ketukan, nah boleh dengan cara seperti ini. Jaa. Yuk, mau pilih yang mana nih? Saya berikan contoh yang pertama tadi menggunakan tanda baca yang ada dalam Al-Quran. 1, 2, 3, 4. Jaa. Ya, sebut saja ini adalah cara yang pertama. Nah, gitu ya. Sebut saja ini adalah cara yang pertama. Oke. Cara yang kedua, saya bantu dengan menggunakan rumus penjumlahan seperti yang biasa teman-teman lakukan ya. Jaa. Tuh. Jadi bunyi A-nya itu pada ketukan keempat nih. 1, 2, 3, 4. Nah, bunyi hamzanya pada ketukan yang keempat ya. Jaa. Tuh. Jaa. Oke. Atau yang ketiga. Yang ketiga seperti yang biasa saya peragakan. Menunjukkan alifnya. Ini alifnya, maka ketika menghitung itu membuka alifnya 2 kali. 1, 2. Ah. Setiap kali membuka alif itu ada 2 gerakan. Gerakan membuka dan gerakan menutup. Satu alif, membuka lagi, menutup lagi. Alif yang kedua. Berarti 2 alif sama dengan 4 gerakan. Gerakan itu harokat. Gitu ya. Jadi kalau satu alif sama dengan 2 harokat, maka yang 4 harokat itu adalah 2 alif. Ya, coba ini 2 alifnya nih. 1, 2. Gitu ya. Atau kalau gitu gerakannya 1, 2, 3, 4. Maka jadilah jaa. Tuh. Jaa. Oke, teman-teman boleh bagi komen, mau pilih satu, bukan pilih sih, maksudnya lebih mudah yang mana kira-kira gitu ya menurut teman-teman gitu ya. Pilihan satu memanfaatkan tanda baca yang ada. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pilihan satu nih. 1, 2, 3, 4. Jaa. Tuh.
Pilihan kedua dengan metode penjumlahan. Jaa'a. Oke. Jaa'a. Pilihan yang ketiga menggunakan metode aslinya. Jaa'a. Saya ulang. Jaa'a. Jadi ada pilihan ya. Teman-teman silakan dicoba ya, kemudian dirasani. Kira-kira mana yang menurut teman-teman lebih sesuai untuk, teman-teman sendiri gitu ya. 1 kah, 2 kah, 3 kah? Oke, kita coba cek respon. Kita coba cek respon ya. Kita coba cek respon kira-kira yang paling banyak 1, 2 atau 3. Saya ulangi ya. Dalam membaca panjang 4 harokat, di sini ada mad bertemu dengan hamzah kan 4 harokat. Saya berikan 3 cara tadi. Cara yang pertama, menghitung dengan tanda baca yang ada dalam Al-Quran. 1, 2, 3, 4. Ja'a. Ya. Kalau lebih sesuai, maka ketik 1. Atau mungkin lebih sesuai yang kedua nih, metode penjumlahan. Ja'a. Tuh. Atau mungkin sudah mulai terbiasa dengan yang biasa saya peragakan, yang ketiga nih. Jaa. Coba kita cek respon dulu, kira-kira teman-teman lebih sesuai yang mana ya? 1 kah, 2 kah, atau 3? Nah, ini ya. Ini boleh dibantu dulu respon supaya ini juga menjadi feedback buat saya dan itu juga boleh jadi menggambarkan ya, keumuman yang terjadi untuk teman-teman kita yang lain gitu. Oh, dari sini menjadi gambaran ternyata yang lebih mudah itu dengan cara satu misalnya gitu, atau dengan cara yang kedua misalnya, atau dengan cara yang ketiga ya. Nah, gitu. Walaupun teman-teman mungkin sudah punya pengalaman ya, lebih terbiasa dengan yang mana misalnya. Rasanya kalau yang paling biasa sih nomor 2 ya. Tapi saya tidak bermaksud memberikan, arahan ya. Kalau nomor 2 itu kan nanti kita tergantung gitu kan. Jadi kalau pegang Quran juga nanti tangannya sibuk ngitung gitu kan. Nah, makanya saya berikan 3 cara ini ya. Kira-kira mana yang bisa diikuti dan bisa dipraktekkan di semua keadaan. Nah, gitu ya. Kalau membayangkan juga ketika baca itu kan, nggak lihat nih. Jaa. Saya bisa menghitung tuh ya 1, 2, 3, 4 maksudnya fathah, alif, alis, hamzah, gitu ya. Jaa. Nah, gitu ya. Kan kalau kita membaca Al-Qur'an, terutama ketika hafalan kan kebayang huruf-hurufnya, iya nggak sih? Oke. Sekarang saya coba cek ya, cek responnya kira-kira manakah yang paling banyak. Oke. Mulai dari mana nih ya? Saya scroll dulu sebentar, Vivi Malik 1 ya. Yayu, saya nyaman 2 tadi, ya nggak masalah ya. Mungkin beda-beda ya, Dedeh 1, Alfania lebih suka yang 1, Khadijah 1 ya. Sainah, Ainah, ya paham aku Ustaz, makasih Ustaz ilmunya ya. Alhamdulillah paham ya. Tapi Sainah pilih yang mana nih ya, di antara 3 metode tadi itu ya? Baik, Nur KSJ 2, Ummu Naura 2, Nadroh Mahmud yang kedua, Halimah 2, Nilawati 3. Ada yang 3 juga ya. Sainah Ena, oh sudah memberikan pilihan ternyata ya. Sainah Ena pilih 1. Oke. Herlina Lakani. 3, account trash. 3, Irma Ishak, biasanya aku 2. Tapi kok satu lebih mudah ya? Nah, kan sudah mulai goyah. Tapi bukan labil ya, bukan labil. Ada alternatif. Gitu ya, ada alternatif. Jadi, kan tangan kita nggak usah sibuk gitu ya. Cukup memanfaatkan tanda yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, gitu ya sahabat Irma ya. Baik. Yati Puji 2 Ustadz. Butut. But but kok butut sih butut? Butut aja. Oh, iya ya 2 ya. Yayuk 2 tapi 3 juga nyaman Tat. Alhamdulillah lagi latihan yang ketiga, iya. Yang ketiga itu juga bisa melatih insting tadi dan kita jadi tahu antara penyebutan alif dengan harokat itu. Oh, satu alif itu kan 2 harokat ya. Idza idza gitu ya. Jaa. Nah, gitu ya. Jadi, kalaupun menjelaskan kepada yang lain, kita jadi lebih mudah. Oh, kalau satu alif itu sama dengan 2 harokat. Ini kan alifnya nih. Ketika membaca suatu alif itu membuka dan juga menutup kembali. Ah, gitu ya. Baik, kemudian Rusnandi ya, Pak Ustadz mau bertanya. Oh, nanti ya, yang bertanya nanti, sabar sebentar ya. Kita lagi cek respon dulu nih, antara 3 metode tadi dalam menghitung mat yang 4 harokat itu mana yang paling mudah ya. Mama Is biasanya yang kedua, tapi mau coba yang ketiga, alhamdulillah ya. Baik,
Mama Is, betul banget, cara yang pertama lebih mudah. Silakan kalau yang merasa lebih mudah ya, baik. Hernil Akani kalau untuk hafalan tulisan biar tepat ya nomor satu Ustaz. Ya, jadi mengingat tandanya juga gitu ya, nah itu boleh ya. Baik, tapi dari sini sudah mulai ada yang bergerak ke metode yang pertama, ya kan, cukup banyak juga yang menjawab satu ya, 2 juga banyak, tiga belum banyak. Tapi sudah mulai ada yang berpikir untuk menggunakan metode yang ketiga ya. Baik, itu terpulang kepada teman-teman ya, yang manapun itu tidak masalah ya. Nah, saya ingin kasih nota tambahan. Tanda panjang ketemu dengan hamzah dibaca 4 itu bukan hanya yang satu kata seperti pada kata ja'a. Yang berbeda kata pun juga sebetulnya walaupun tadi ada pilihan ya, walaupun ada pilihan, 2, 4, 6, oke. Contohnya saya ini di surat Al-Kafirun ya. Nah, ini contohnya di surat Al-Kafirun ya. Baik, contohnya di surah Al-Kafirun. Ada kalimat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya. Ada kata "Qul ya ayyuhal kafirun." Oke. Di sini ada kata "ya" bertemu dengan "ayyuha." Ini beda kata nih teman-teman nih. Ya satu kata, ini harfun nida ya. Ayyuha kata berikutnya. Atau sama juga seperti pada kata wala antum. Kalau ya ayyuha pernah ada yang confuse juga ya. Itu satu kata itu katanya ya. Nggak kelihatan dua kata karena tulisannya menyatu. Oke. Kalau gitu saya tunjukin yang wala antum nih, ya. Yang wala antum. Ini wala satu kata, antum kata berikutnya kan, gitu. Nah, di sini memang teman-teman ada pilihan 2, 4, 5 ya. Tapi kalau di dalam, ketentuannya ya, di dalam qiraat Imam Asim ya, ini saya punya kitab ya, kemarin ada yang ngirim kitabnya ke saya dalam bentuk PDF ya. Di sini bagaimana metode masing-masing qiraah itu membaca ya. Salah satu ketentuannya nanti dalam qiraah Imam Asim ya, dan di antara riwayatnya itu adalah Imam, Hafs ya. Oke, sebentar saya cari Imam Asim. Ini nih Imam Asim ya. Oke, sebentar. Nah, kalau saya tunjukin begini teman-teman kelihatan nggak ya? Tapi bahasa Arab. Nah, ini ada poin nomor 2 di sini ya. Ada poin 2 nih ya. Jadi, nah ini ketentuannya di dalam qiraah Imam Asim ya, itu nomor 2 itu adalah membaca mad mutasil dan munfasil bitawassut. Ya, tengah-tengah dengan kadar 4 harokat. Nah ini nih ya, dengan kadar 4 harokat. Jadi ini kekhususan di dalam qiraah Imam Asim. Jadi kalau riwayat Imam Hafs an Asim ya, itu walaupun dia beda kata dan dimungkinkan 2, tapi kalau dalam karakteristik qiraatnya Imam Asim itu wala antum tetap dibaca 4. Itulah saya selalu sampaikan ya, jangan terlalu sibuk membedakan mana satu kata, mana 2 kata gitu ya. Karena kalau dalam riwayat yang kita gunakan Imam Hafs an Asim itu yang digunakan satu pilihan saja ya, yaitu yang tawasud 4 harokat. Kenapa tawasud? Kan ada 3 pilihan ya, ada 2 harokat, ada 4 harokat, ada 5 harokat, gitu. Jadi 2 itu yang paling, apa namanya, qasr istilahnya ya, ringkas, yang tulnya dia 5 harokat, yang tawasudnya itu 4, ya. Bilangan di antara kebolehan yang 2 dengan yang 5 itu adalah 4, gitu ya. Baik, jadi saya tegaskan, tanda panjang ketemu dengan hamzah, baik pada kata yang sama seperti kalimat idza jaa ya, oke, pada kalimat idza jaa atau pada kalimat yang berbeda seperti kata wala antum, udah 4 harokat ajalah ya. Jadi kita juga lagi sederhana gitu. Pernah juga ada yang confuse ya, kalau, haula'i gitu. Saya juga dulu ingat ya, dengan beberapa, asatidz ya, waktu itu di salah satu pondok pesantren yang famous juga dekat Bandung ini ya, dekat kampus saya belajar dulu ya. Jadi saya sambil kuliah, sambil mengajar juga di pondok pesantren itu, ya. Karena kami basic-nya ada yang dari matematika, dan dari biologi, ada yang dari bahasa Inggris. Waktu itu ketemu ya,
belum menguasai bahasa Arab. Ini haula ini kok mad jaiz atau mad wajib? Wah, waktu itu tuh bingung tuh ya. Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin begitu ya. Contohnya haula'i ya. Oke, saya tuliskan aja deh. Ya, haula'i. Wah, gini ya. Tuh. Kalau dari segi apa namanya, tulisannya ya, ini kesannya teman-teman haula ini kan satu kata ya. Haula ini kesannya satu kata gitu. Padahal haula'i ini ya, itu dia 2 kata. Yang pertama itu adalah ha gitu, yang kedua adalah ula'i gitu ya. Nah, jadi jangan bingung lagi. Oke, ini kita hapus ya. Baik. Nah, dulu saya pernah confuse juga tuh teman-teman ya. Jadi ya wajar lah kalau teman-teman juga masih ada yang suka, bingung, suka confuse ya. Namanya belajar kan kita berproses bertahap gitu ya. Baik, jadi saya ulang. Mad bertemu hamzah, baik satu kata ataupun 2 kata ya, beda kata gitu, maka tetap saja kita pilih yang berapa? 4 harokat. Baik, saya ulangi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti kita bahas juga iltiqaus sakinain di ujung kalimatnya ya. Tapi sebelum itu kita bahas yang kalimat nasrun. Ya. Oke. Kalimat nasrun. Dari kata nasrun, sahabat Al-Quran, ini ada huruf sod ya, ada huruf sod. Oke. Huruf sod juga di antara yang paling banyak pertanyaan. Bagaimana cara menyebutkan huruf sod? Nah, makanya saya mau jelaskan ya. Huruf sod itu, teman-teman, kalau dari segi makhraj, sebetulnya satu tempat dia dengan huruf sin. Ya. Huruf sod itu sebetulnya dia satu tempat dengan huruf huruf sin. Yang membedakan nanti adalah sifatnya. Oke, di mana tempatnya? Oke, tempatnya ini dia, teman-teman. Oke. Tadi kita membahas tentang huruf zai, ya. Huruf zai, kemudian huruf shad, ya. Kemudian huruf sin, gitu. Itu dia di tempat yang sama. Jadi ujung lidah kita ada di belakang gigi seri bawah. Ah, di sini ya. Di belakang gigi seri bawah. Nih, za, sa, so. Ah, gitu. Sa, so. Jadi sin dengan sod itu memang tempatnya sama, rumahnya sama gitu ya. Sin, sod. Apa bedanya? Oke, ini dia teman-teman bedanya. Kalau huruf sin, oke, saya sambil tuliskan juga supaya nanti teman-teman lebih tergambar ya. Oke. Kalau huruf sin itu, nah di sini ya. Kita tulis huruf sin dulu ya. Sekejap. Nah, ini ada 2 huruf nih ya. Ada huruf sin, ya huruf shad. Kalau sin itu teman-teman dia sifatnya adalah istifal. Oke, atau saya sebutkan yang samanya aja dulu ya. Sebutkan sifat yang sama dulu. Huruf sin dengan shad itu sama-sama punya sifat apa? Hamas, ya. Apa itu hamas? Keluar nafas. Oke. Dari segi suara gimana? Sama-sama mengalir, makanya dia rokhwah, ya. Jadi sin juga rokhwah, shad pun juga rokhwah. Nah, itu yang sama tuh. Yang bedanya di mana? Ini dia. Yang bedanya kalau sin itu dia istifal, ya. Kalau huruf shad itu dia isti'la. Ah, ini dia yang membedakan, ya. Kemudian ada lagi yang membedakan di antara keduanya itu adalah, oke, saya tambahkan ke mana? Ke atas ya. Oke. Jadi
Kalau huruf sin itu dia, eee eee, kalau huruf shad ya, itu dia itbaq, maka kalau huruf sin itu dia infitah. Nah, ini dia ya. Oke, yang idlaq sama ismat saya tidak membahas ya. Karena ada satu perspektif dalam, apa namanya, beberapa kitab ilmu tajwid, idlaq dengan ismat itu nanti kaitannya dengan, ilmu nahwu, tidak ada kaitan secara langsung dengan ilmu tajwid ya. Baik, makanya saya tidak begitu bahas idlaq dan juga ismat. Hampir di 4 sifat ini saja yang berlawanan ya. Hamas jahar, ya, kemudian roh wasyidah, istifal istilah, dan juga infitah itbaq. Itu biasanya kalau saya membahas dari 4 sifat ini saja, ya. Baik. Jadi hamas sama-sama sa, si, su. Ada angin yang mengalir. Ada nafas yang mengalir. So, si, su. Kemudian rokhawah dua-duanya juga, ya. Asa, asi, asu. Maka ketika dia sukun, bismi, nasru, gitu, nasru. Dia sama-sama mengalir, tidak boleh diputus, dia bismi, tidak nasru, gitu ya. Makanya teman-teman kalau suka jajan misro, ngomongnya yang tepat, ya. Mang, meser misro, gitu ya. Jangan dipotong, misro, gitu. Nanti dijawab sama yang jualannya. Saya mah bukan jualan misro katanya ya. Saya mah jualannya comro, gitu ya. Tidak comro, tapi comro. Gitu. Teman-teman nanti kalau baca surat Al-Hab itu kan bunyinya wamro, tidak wamro. Tapi banyak juga yang bacanya wamro'atuhu. Tidak wamro'atuhu, tapi wamro. Ya, karena mim itu dia punya sifat tawasud. Ya, baik. Kembali lagi ke sini. Sin dan sod sifat suaranya itu kedua-duanya sama-sama mengalir ya. Bismi nasru. Maka dalam ayat yang tadi kita bahas, ya, Nasrullah. Nah, ini huruf sodnya ini dia tidak boleh diputus nih, ya. Nasru, nasru, nasru. Tidak idza jaa nasrullahi, tidak nasrullahi, tidak dipotong tapi dia mengalir nasru, nasru. Nah, itu ya yang dimaksud dengan sifat rokhawah. Baik, dari sifat yang berikutnya, istifal dan juga isti'la. Nah, ini teman-teman. Apa sih bedanya istifal dengan isti'la itu? Oke. Kalau istifal itu teman-teman ketika mengucapkan huruf sin, ya, ketika mengucapkan huruf sin, ini si pangkal lidahnya ini, lidah bagian belakangnya ini, itu dia nggak naik ke atas. Itu istifal namanya, ya. Dia ke bawah. Oke, sudah jadi bahasa Indonesia ya. Aspal, aspal. Itu kan aspal itu kan di bawah ya. Jadi kalau huruf sin itu dia begini, posisi lidahnya itu. Ujungnya landing di depan, menukik, ya kan? Pangkal lidahnya pun juga landai dia ke bawah. Oke, gimana nih saya contohkan? Nah, gini ya. Jadi si ujung lidahnya dia tidak terangkat ke atas. Nah, kalau isti'la ketika mengucapkan huruf sod, maka pangkal lidahnya nih dia naik. So, so. Gitu. Pangkal lidahnya nih naik nih teman-teman nih ya. Kalau sin sekali lagi di bawah, sa, si, su. Ayo coba gimana tuh caranya tuh? Iya, ada yang greget gitu ya nulisnya. "Iya Pak, tapi gimana caranya ngangkat pangkal lidah itu?" Gitu ya. Ngangkat pangkal lidah itu seperti kita menyebut huruf ko. Coba aja. Ko, li, ku. Kalau kita nyebut huruf ko, itu udah otomatis pangkal lidahnya tuh naik gitu ya. Nah, tapi sekarang mah kita mau nyebutin huruf so gitu ya. Hanya pangkal lidahnya itu sama kayak kita mau nyebut huruf ko gitu. Coba ya dilinyapanen lah kalau orang Sunda bilang mah gitu ya. Dihayati, direnungkan saja ya. Bahkan bila perlu bertapa dulu biar dapat ilham, biar dapat inspirasi kumaha caranya ya. Tidak cukup. Harus dipraktekkan terus, dicari gitu ya. Exercise gitu. So, gitu ya. Da pernah juga ada yang bilang ke saya begini ya, "Ih, katanya Pak Ambia mah meuni asa ngeunah," cenah gitu ya. "Ngeunah teh ayeuna," gitu, "da dulu mah tidak sederhana," gitu ya. Dulu mah susah gitu. Jadi dalam semua konteks memang Allah kan sudah memberi rumus ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Gitu. Bersama-sama kesulitan ada kemudahan, jadi sudah paket. Makanya gini, kalau yang sekarang itu nyebutin hurufnya kayak yang mudah gitu, itu teh enggak dari awal mudah, enggak.
karena mereka sudah melewati kesulitannya, gitu. Maka kalau teman-teman sekarang lagi mengalami fase kesulitan menyebutkan huruf, saya ucapkan tahniah, saya ucapkan selamat. Gitu ya. Kenapa? Sebentar lagi kamu akan ketemu dengan huruf shad yang mudah, gitu teman-temannya. Jadi jangan kita menjustifikasi diri, menghukum diri, "Hese wae cenah kumaha ieu teh," gitu ya. "Susah terus ini macam mana lah," gitu kan ya. "Penat Ustaz." Jangan kau cakap penat, ya. Berusaha terus, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Gitu ya. Oke, baik teman-teman, ini ya kembali lagi ya. Jadi huruf sin itu dia istifal, maknanya si pangkal lidahnya itu dia turun ke bawah. Tapi kalau huruf shad, ujung lidahnya sama posisinya. Nah, bagian pangkalnya ini naik ke atas, gitu ya. Bagian pangkalnya ini naik ke atas, ya. Baik, itu dari segi isti'la dan juga istifal. Berikutnya teman-teman, itu adalah sifat itbaq. Ya, dan juga infitah. Oke. Apa bedanya itbaq dengan infitah? Nih, coba perhatikan ya. Kalau itbaq itu, si permukaan lidahnya ini semuanya bergerak naik ke langit-langit. Jadi yang depannya ini dia landing, tapi bagian tengahnya, bagian pangkalnya apalagi tadi, itu bergerak semuanya ke atas, ya, seakan-akan lengket ke langit-langit nih. Kan kalau menyebut huruf shad kan sebetulnya ini nggak mangap begini ya, nggak mangap pastinya kan. Dia, apa namanya, rapat begini ya, gitu ya. Ujung lidahnya di belakang gigi seri bawah ini, kemudian bagian tengah lidah dan bagian belakang itu dia semuanya naik ke atas. Ayo, kelihatan nggak ya? Gimana tuh coba, ya. Nah, kira-kira begini nih teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi si permukaannya sampai bagian pangkal lidahnya itu semuanya bergerak ke langit-langit, gitu ya. Oke, kalau saya ganti begini, jadi ujung depannya itu di belakang gigi seri begini. Nah, bagian, apa namanya, punggung lidah, tengah lidah, hingga pangkal lidah, itu semuanya bergerak naik ke atas langit-langit, lengket. Itu yang disebut dengan itbaq. Coba. Ini udah hampir jam 9 nih, ada yang belum itbaq? Itu beda lagi ya, baik. Ibaq itu mah sanes itbaq ya, baik. Teman-teman, huruf shad disebut punya sifat itbaq karena permukaan lidahnya, mulai dari punggung lidah, tengah lidah, hingga pangkal lidah, itu bergerak semuanya naik ke atas langit-langit. Gitu ya. Jadi so. Kalau huruf sin tidak, lawannya lawannya infitah. Infitah itu kan ini ya. Jadi kalau itbaq itu dia lengket po, oke. Kalau infitah, terbuka gitu. Makanya si permukaan lidahnya itu dia turun, landai, tidak naik ke atas. Bedanya antara sin dengan shad. Jadi kalau ditanya makhrajnya di mana? Sama saja, makhrajnya di tempat yang sama, baik sin maupun juga huruf shad ya. Baik, yang membedakan apa tadi? Sifat hurufnya ya. Baik. Hamznya sama, rokhawahnya sama, ya. Jadi dua sifat sama, dua sifat berbeda. Dua sifat yang sama itu adalah hamz dan rokhawah, dua sifat yang berbeda itu adalah isti'la dengan istifal dan itbaq dengan infitah. Oke, baik. Maka kembali lagi ke kalimat nasru, ya. Maka kalau nasru di sini huruf sodnya dia punya sifat itbaq dan juga punya sifat isti'la. Naus, naus, naus. Huruf sodnya itu kerasa banget gitu ya. Udah mah tebel bunyinya, udah gitu lengket gitu ya. Kayak teman-teman kita kalau dari Garut ya bawa dodol. Dodolnya tebel dan juga lengket gitu ya. Oke, nah itu dia naus. Idza idza jaa nasrullahi wal fath. Oke ya, baik. Nasru. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Huruf ru-nya gimana? Huruf ru-nya dibaca tebal atau tipis? Ini mah jelas banget nih. Ru-nya ini ada domahnya ya. Baik. Ru-nya nih ada domahnya. Oke. Maka berarti dia dibacanya tebal. Nasru, nasru. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Jadi di sini ada 3 suara tebal berendeng-rendeng ini teman-teman ya. Huruf shad. Coba lihat huruf shad. Oke, saya perbesar. Nah, ini dia ya.
baik. Ada kata nasru, oke. Huruf shadnya dia dibaca tebal karena isti'la, lagipun dia punya sifat idbaq tadi. Kemudian huruf ra-nya dia tebal karena berbaris dhammah dan ada lafaz Allah di sini ya. Lafzul jalalah itu didahului oleh fathah atau dhammah, itu dia taglid, menebal, berat bunyinya ya. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah SWT dari segi ucapan. Gitu ya. Makanya kalau yang nggak pernah belajar, tahsin, nggak pernah belajar, tajwid mah gitu ya, nyebut Allah itu bukan Allah tapi Allah gitu ya. Tapi kalau yang belajar tajwid mah insya Allah tidak akan menyebut Allah atau Allah gitu ya, tapi Allah, oke ya. Baik, jadi ada 3 suara tebal di sini. Yang pertama huruf shad, naus, yang kedua ru, yang ketiga Allah. Oke. Kalau menebalnya huruf ru, saya sudah pernah jelaskan, walaupun saya juga pernah menjelaskan tebalnya huruf lafzul jalalah, ya. Nasrullahi. Oke, baik. Saya review sekali lagi teman-teman bagaimana cara menebalkan taglid atau lafzul jalalah. Cara menebalkannya teman-teman, ya, itu seperti tadi itbaq, ya, tetapi ini karakternya bukan itbaq ya. Oke, baik. Kalau kita menyebut huruf lam tuh di mana sih ujung, lidah kita? Ya, ketika kita menyebut huruf lam, nah ini dia teman-teman, ujung lidah kita itu ada di langit-langit, ya, bukan di depan, bukan di apa namanya ini, gigi seri, bukan juga di gusi, tapi di belakang gusi di sini. Di belakang gusi ya. Ini huruf apa tadi? L-nya, nasrul. Awalnya begitu, nasrul. Tapi seluruh permukaan lidah ini, ya, saya ambil lidahnya saja. Jadi nempel tadi ke langit-langit begini teman-teman, oke. Kemudian permukaannya ini semuanya ikut bergerak ke atas. Gitu ya. Jadi berat dia. Nasrullahi, maka suaranya terdengar jadi menebal. Nasrullahi, gitu ya. Jadi ujung lidahnya nempel ke langit-langit, kemudian permukaan lidahnya juga semuanya ikut bergerak ke atas langit-langit. Nasru, walaupun nggak sampai nempel, gitu ya. Nasrullahi, gitu. Baik, kembali lagi ke sini ada 3 huruf ya yang dibaca tebal. Huruf shad, huruf ro, dan juga lafzul jalalah. Nasrullahi. Oke. Saya ingin tambahkan satu pengayaan karena ada juga teman-teman yang suka confuse dengan huruf Latin ya. Misalnya kita suka berdebat ya. Tidak jarang juga itu secara periodik muncul lagi perdebatan itu teh di WhatsApp gitu ya. Yang benar mana sih? Masya Allah itu ya. Termasuk shadaqallahul adzim itu kan. Pakai SY atau pakai SH? Gitu ya. Nah, ini teman-teman saya tuliskan di Quran saya ini. Ya ini namanya Quran Duo Arabik ya, masih ingat ya? Namanya Quran Duo Arabik. Nah, ini ya. Jadi kalau huruf shad itu dalam tradisi tulisan orang Indonesia ya, itu memang berbeda dengan tradisi penulisannya teman-teman kita, jangankan di London, di, US gitu ya. Di Malaysia aja, itu kita udah beda. Kalau huruf shad teman-teman ya, itu kita biasa menuliskannya itu dengan huruf SH. Nih, kalau dalam bahasa kita ya, nih SH nih. Jadi naus. Maka kalau shadaqallahul azim sudah bisa membayangkan kalau huruf shad itu SH berarti shadaqallahul azim pakai SH. Jadi ya shadaqallahul azim ya. Nah, kalau huruf shin di kita itu kan nulisnya SY ya. Gitu kalau huruf shin. Tapi ini tidak demikian kalau tradisi tulisannya teman-teman kita di luar negeri, ya. Kalau teman-teman kita di luar negeri itu termasuk di Malaysia, Singapura, Brunei ya, kalau SH itu dia untuk SY yang biasa kita gunakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya kalimat Masya Allah, ya, Masya Allah, oke. Kan kalau Masya Allah itu kan kalau ditulis dalam bahasa Arabnya kan begini ya, Masya Allah. Kalau tulisan Arabnya rasanya nggak pernah diperdebatkan tuh gitu ya.
Tapi selalu aja muncul itu ya di forum-forum WhatsApp, ya di grup-grup WhatsApp atau bahkan ada juga yang japri kepada saya, walaupun masih mending pertanyaannya itu ya. Ada juga yang japri kepada saya, "Ustadz bener gitu katanya ya, kalau orang sholat itu tidak boleh berjamaah, kalau imamnya itu kopiah putih." "Ya iyalah," saya bilang gitu. Tapi ini bener, teman-teman saya cerita ini, bener-bener ada yang masuk pertanyaan itu kepada saya gitu, "Ustadz bener nggak sih," katanya ya, "kalau orang sholat berjamaah itu katanya nggak boleh bermakmum kepada imam, kalau imamnya itu kopiah putih," katanya gitu. "Ya iya," saya bilang, "memang nggak boleh, haram," gitu. Kalau mau bermakmum ketika sholat berjamaah, imamnya itu harus manusia gitu, imamnya itu harus orang, kelihatan gitu ya. Mau pakai kopiah putih, mau pakai kopiah hitam itu nggak ada persoalan, nggak pakai kopiah juga boleh ya. Oke, tapi kalau imamnya kopiah putih, tiba-tiba datang ke masjid ada kopiah putih di depan gitu ya, terus kita takbir di belakang, ya jelas nggak boleh. Aduh ya, ini biasanya candaannya santri ini ya. Baik, sudah kembali lagi ke sini ya. Jadi Masya Allah itu gimana sih nulisnya? Nah ini sekali lagi teman-teman, nggak usah ribut, kita tuh nggak usah berdebat ya. Karena apa? Karena dua-duanya itu benar sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kalau dalam tradisi tulisan kita ya, tradisi tulisan kita nih ya, dalam apa namanya, bahasa Indonesia, ini yang atas sudah saya hapus ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau dalam tradisi tulisannya kita tuh begini, tuh. Jadi pakainya tuh SY teman-teman, gitu ya. Tapi kalau teman-teman di Malaysia misalnya gitu ya, di Inggris, Amerika gitu ya apalagi ya, nah itu dia nulisnya begini, ah, nah nulisnya tuh begini. Jadi pakainya S sama Sh, Sya, Masya Allah, gitu ya. Tapi biar nggak berdebat mah teman-teman ya, itu kita satukan saja dengan persamaan. Apa persamaannya? Ya ini, persamaannya dengan tulisan Arab gitu ya. Oke ya, jadi jangan bingung-bingung ya. Kalau tulisan Arab mah insya Allah tidak akan terjadi perdebatan ya. Tapi kita tetap ingin memfasilitasi buat teman-teman yang masih belum terbiasa dengan huruf Arab. Nah, makanya di sini ada Al-Quran Duo Arabik gitu ya. Jadi Arab yang pertama ini adalah apa namanya, khot Al-Quran atau resam Utsmani, dan yang keduanya ini adalah huruf Arab tunggal untuk membantu yang masih belajar, pemula termasuk juga yang belajar tahsin, ini sangat membantu. Kalau memang betul-betul belum kenal huruf, Arab tunggalnya, ya kita bantu juga nih dengan, apa namanya di sini, huruf, eee, Latinnya atau Ruminya ya kalau teman-teman di Malaysia gitu ya, Ruminya. Nah ini teman-teman, tuh, dan ditulis sejajar nih ya, coba lihat, di sini I-nya sejajar, Z-nya sejajar, Ja-nya sejajar, A-nya sejajar gitu kan, supaya nanti kita mudah mendeteksi, oh ini I, ini za, ini ja, ini a. Nah gitu. Jadi teman-teman, jangan dikira, "Aduh, Qur'annya kok kayak rumit banget." Enggak, justru ini untuk mempermudah. Rumit sote kalau tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Makanya jangan khawatir ya, kalau yang punya Quran ini itu, nanti ada barcode di depannya, kemudian nanti begitu di-scan teman-teman, langsung deh keluar wajah yang ada di depan ini. Ini sombong banget sih katanya. Baik. Nah, setiap halamannya juga nanti ada barcode. Nah, ada barcode seperti ini teman-teman ya. Jadi tinggal di-scan, nggak usah nginstal aplikasi, pakai aplikasi scanner yang ada di handphone teman-teman, di-scan, udah langsung keluar bacaannya Syekh Abdurrahman As-Sudais ya. Jadi kita bisa dengerin ya, kalau kita baca, kemudian kita compare dengan bacanya Syekh Abdurrahman As-Sudais gitu ya. Bukan meng-compare suaranya, bukan. Tapi bacaan tajwidnya udah bener belum? Gitu. Pengennya sih begitu di-scan tuh terdengar suaranya Pak Ambia gitu pengennya. Tapi untuk rekaman 30 juz itu aduh effort-nya luar biasa ya. Baik teman-teman, jadi kita manfaatkan resource yang ada saja. Baik, ada motivasi Qur'ani juga ya. Ini kenapa jadi nge-review Quran ini ya, nggak apa-apa ya, buat tambahan pengetahuan. Ini ada motivasi Quran ini teman-teman ya. Motivasi Quran ini itu kita coba, apa namanya, mengambil inspirasinya dari surah An-Nasr dan juga hadis riwayat Imam Bukhari gitu ya. Jadi kita combine dengan pendekatan ilmu munasabah di dalam, apa namanya, di dalam ilmu Al-Quran tafsir dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu ya. Contoh motivasi Qur'aninya, ketika kemenangan dan pertolongan Allah datang, hati seorang mukmin seharusnya dipenuhi rasa syukur dan kesadaran akan dekatnya pertemuan dengannya. Oh, kan. Relate banget ya dengan ayatnya ya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas.
turunnya pertolongan dan kemenangan adalah isyarat bahwa ajal Rasulullah SAW semakin dekat. Ya, artinya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam momen-momen kemenangan, hendaknya kita itu memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Jadi kalau teman-teman dapat kenikmatan gitu ya, sebetulnya nggak cukup mengucapkan alhamdulillah teman-teman. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kenikmatannya. Nah, kenikmatannya kan bisa berupa saja ya. Maka nanti ujung-ujungnya kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, jadi nggak cukup dengan membaca hamdalah. Nah, justru di sini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fasabbih, bertasbihlah ya. Mensucikan Allah apa artinya? Ketika kita dapat kenikmatan, ketika kita dapat kehebatan gitu ya, itu bukan apa namanya, bukan kita gitu, ya. Jadi kita mah nothing saja gitu. Coba lihat kalau, siapa yang petarung muslim yang handal itu ya, yang rekor 29 tidak pernah terkalahkan gitu ya. Itu dia selalu mengatakan begini ya, dia tunjuk dirinya begini, tapi dia kemudian tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik, maksudnya kita ini nothing, Allah. Fasabih, maka itu mensucikan ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi, dengan memujinya. Nah, kita biasanya langsung memuji, alhamdulillah. Tapi kalimat tasbihnya belum nih teman-teman ya. Kemudian jangan lupa wastaghfirhu, kita juga beristighfar ya. Jangan-jangan ketika kita menghadirkan upaya untuk mendapat kenikmatan itu, ada pihak-pihak yang terzalimi, ya kan? Atau kita merasa ujub, seakan-akan kenikmatan itu adalah hasil jerih upaya kita semata-mata. Gitu makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Begitu teman-teman ya. Baik, nah sekarang saya akan membahas bagaimana cara membaca kalimat wal fathu. Oke ya. Membahas kalimat wal fathu. Di sini ada dua huruf sukun yang bertemu ya, istilahnya iltiqaus sakinaini. Ya, iltiqaus sakinaini. Oke. Bagaimana pada saat kita membaca kalimat wal fathu itu? Oke, ya. Yang pertama, huruf ta tetap harus dibaca, tidak boleh dihilangkan, ya wal fath. Apalagi huruf yang terakhir, ini yang paling banyak kesalahan. Huruf haknya ini suka jadi ngilang nih teman-teman nih, ya. Jadi bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Banyak yang berhentinya di huruf ta wal fath, ya. Padahal masih ada huruf berikutnya yaitu huruf ha. Bagaimana cara membaca huruf H? Coba kita lihat. Ketika kita berwakaf pada saat membaca kata wal fathu, tentu hu-nya yang semula domah menjadi sukun. Ya, oke. Yang semula domah itu berubah menjadi sukun. Nah, ini. Makanya kan kalau di Quran Doa Arabik mah di bawahnya juga ada ini ya teman-teman ya. Ada dua huruf sukun nih, kelihatan sukunnya ya. Sudah langsung ditulisin. Gitu ya, biar mudah untuk membantu teman-teman yang lagi belajar. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang taknya harus disukunkan, haknya juga disukunkan. Fat, huruf taknya itu punya sifat hamas, fat, fat, dia tetap keluar hamasnya. Kemudian huruf haknya dia juga harus keluar hamasnya. Sama-sama, dua huruf ini ya, itu punya sifat hamas. Taknya hamas, haknya juga hamas. Wal fat, wal fat. Kedengeran nggak bunyi haknya itu ya? Wal fat. Jadi jangan berhenti di huruf ta nih teman-teman ya. Tidak wal fat. Tidak juga dibaca wal fathu. Ya harus disukunkan. Walaupun boleh juga dia dibaca dengan cara ismam. Ya. Tapi tidak sederhana juga ismam itu ya. Wong ismam yang famous, yang familiar saja, yang populer, eh, apa namanya? La ta'manna ala Yusuf. Itu tidak semua orang mudah mengucapkannya gitu ya. Apalagi di sini misalnya gitu ya. Wal fath, wal fath. Boleh nggak? Boleh sebetulnya ya. Jadi kan ada huruf hu yang terbuang karena dia disukunkan. Tapi dinampakkan dengan isyarat bibir. Boleh nggak? Boleh. Idza jaa nasrullahi wal fath, wal fath.
Gimana tuh coba? Bingung ya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Baik. Kalau tidak, yang terpenting huruf H-nya jangan sampai hilang, itu saja, ya. Dan boleh cukup mensukunkan saja. Idza jaa nasrullahi wal fath, gitu ya. Baik. Teman-teman coba cek, kira-kira dari 2 bacaan ini, mana yang, tepat? Saya akan memberikan contoh 2 bacaan pada kata wal fathu, silakan teman-teman tentukan mana yang benar. Bacaan yang pertama atau bacaan yang kedua, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Satu. Yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, saya ulangi ya. Coba cek respon teman-teman boleh pilih satu atau 2 untuk menguji sensitivitas telinga kita, ya. Mana yang benar, satu kah 2? Idza jaa nasrullahi wal fath. 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba. Ya, ada yang pilih 2, ada yang pilih satu. Saya ulang sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi nih. Mana yang tepat? Satu ke 2? Idza jaa nasrullahi wal fath. Satu. Yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, perlu contoh sekali lagi? Ya, silakan. Mungkin masih ada yang confuse. Ada yang pilih 2, mungkin berubah pikiran jadi satu. Atau ada yang pilih satu, terus berubah jadi yang kedua. Atau jangan, rasanya satu dengan kedua nggak ada bedanya gitu ya. Coba saya ulang sekali lagi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang keduanya, idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, coba kita cek. Coba kita cek responnya ya. Baik, kita coba cek responnya yang mana nih ya. User 5465 yang jawab satu ada 3 orang. Tapi ternyata ada juga jawab yang ketiga. Fadil Anzilni. Saya beri contoh yang ketiga Kak barusan. Perasaan saya nggak beri contoh yang ketiga ya, ini teman-teman suka ada aja yang milih 3 gitu ya. Padahal contohnya 2 tapi ada yang milih yang ketiga ya. Jadi kalau yang pertama itu saya contohin, berhenti di ta, jadi nggak tepat ya. Jadi kalau kita membaca wal fathu, nya itu harus tetap nampak gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak berhenti di huruf ta, ya. Tidak berhenti di huruf ta, tidak wal fath, tapi huruf ha-nya tetap harus dinampakkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ah, gitu ya. Itu contoh yang kedua tuh ya. Baik, nggak apa-apa ya. Jadi masih, ada yang confuse dari segi bunyi ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa membaca gitu ya, atau dibalik. Kalau yang sudah bisa membedakan melalui pendengaran, kadang-kadang ngucapinnya belum bisa, gitu ya. Tapi ada juga yang, sudah bisa membedakan pendengarannya dan juga sudah bisa membedakan dari segi sebutannya. Ah, itu memang setiap orang kan berproses berbeda-beda ya. Baik, maka saya kembali lagi ke sini teman-teman ya. Jadi wal fathu jangan berhenti di huruf ta. Huruf H-nya harus tetap sempurna. Karena huruf H itu ada 2 kombinasi sifat mengalir. Oke, saya ulangi. Huruf H punya kombinasi 2 sifat mengalir. Mengalir suara, oke, ya. Mengalir suara dan juga mengalir nafas. Ya. Mengalir suara dan juga mengalir nafas. Oke. Huruf H ini saya tulis ya di sini, mengalir. Kelihatan tidak ya? Oke, atau saya tuliskan langsung suara dan nafas. Ah, ini. Huruf H sukunya itu harus
mengalir suara juga nafasnya. Wal fath. Nah, gitu saya, keraskan suaranya. Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tuh, wal fath. Harus tetap nampak ya. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas pemaparannya teman-teman insyaallah ya. Baik. Itu di ayat yang pertama. Nah, di ayat yang terakhir juga ada pertemuan dua huruf sukun ini teman-teman. Oke, ya. Di apa namanya, ayat yang terakhir ada kalimat wastagfirhu. Ini juga huruf hu-nya suka hilang ini, ya. Kalau hilang nanti boleh diumumkan ya, melalui pengeras suara ya, terjadi kehilangan. Wastaghfirhu, wastaghfirhu, oke. Huruf ro-nya sukun didahului oleh apa ini, kasrah, ya. Ya. Ada huruf ro sukun didahului oleh kasrah, dia dibaca tarkik ya, sahabat Al-Qur'an, fir, tidak sil, tidak sil, tapi fir, ya. Nah, huruf hu-nya bagaimana? Jangan dibaca wastaghfir, hu-nya tidak kebagian haknya. Ada juga yang bacanya itu wastaghfirhu. Ada yang berusaha mempertahankan huruf H, tapi jadinya reh. Wastaghfireh. Reh, tidak dibaca reh juga ya. Bagaimana solusinya? Huruf ro-nya disukun, fir, huruf H-nya sukun mengalir. Sama kayak huruf H tadi ya. Dua sifat mengalir. Nafasnya mengalir, suaranya mengalir. Ha, ha, ha. Jadi wastaghfir, wastaghfir, ya, wastaghfir. Ha, ha, nah, gitu ya. Ada bunyi haknya tuh ya. Wastaghfir. Ya, baik. Saya contohkan secara utuh kalimatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Kira-kira kedengeran nggak sih teman-teman ya? Huruf ro-nya dia tipis, huruf h-nya itu dia tetap dibaca. Oke. Untuk memastikannya apakah teman-teman bisa mendeteksi suara h sukunya itu ya? Boleh juga dong teman-teman dikasih respon. Nanti akan ada saatnya di mana saya merespon pertanyaan sahabat-sahabat. Ya, oke. Kedengeran nggak bunyi h-nya? Huruf h sukunya itu kedengeran nggak? Gitu ya. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tuh. Saya ulang, kedengaran nggak bunyi h-nya itu? Bukan wastaghfir, ya. Tapi perhatikan ini sekali lagi dan teman-teman boleh bagi respon, kedengaran nggak huruf H sukunnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya ulang sekali lagi, apakah huruf H-nya sudah nampak ya? Atau mungkin ini perlu saya dekatkan ya. Fasab fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya ulang sekali lagi ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tuh, ya. Baik. Ada yang tidak, ada yang kedengaran. Ya, oke. Ada yang tidak, ada yang kedengaran. Oke. Atau mungkin saya sedekatkan ya begini ya. Mohon maaf nih ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, saya ulang sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, ada dia sifat mengalir nafasnya, dia juga mengalir suaranya ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, baik. Masih tidak ada juga ya, masih nggak ada ya. Tapi ada banyak juga yang jawab ada ini. Ada yang kedengaran, ada yang tidak ya. Kira-kira apa faktornya ya? Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya.
Itu tergantung sensitivitas dari, apa namanya, mikrofon juga ya. Tapi kalau teman-teman mungkin dekat dengan saya ya, atau saya dekatkan sekarang begini, gitu ya. Oke, baik. Atau saya bantu satu lagi nih ya. Oke ya. Kalau nggak kedengeran juga nanti gambarnya berubah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, saya ulang sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Oke. Kadang-kadang enggak juga ya, tapi kedengaran, kadang-kadang juga ya. Ada yang bertanya, "Bahas apa sih Ustadz?" Iya iya iya, teman-teman tuh, ya. Makanya teman-teman kata saya juga ya, sebelum saya membahas itu, ajak dulu teman-teman ini kan kalau misalkan yang bergabung nih 100 orang aja ya, masing-masing ngajak 3 orang kan sudah bertambah jadi 400 orang ya. Maksudnya belajar tuh jangan sendirian gitu ya. Ajak teman-teman, teman-teman nanti dapat pahala, yang belajar juga dapat pahala, dan teman-teman juga dapat pahala tambahan gitu ya, karena sudah mengajak orang yang lain gitu ya. Dan jangan sungkan juga tap 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 itu untuk naikin algoritma supaya vibes positifnya nih sekali lagi, kalau saya mah satu aja, vibes positifnya itu kerasa gitu sama teman-teman yang lain. Supaya ketika mereka scroll TikTok itu ya, itu jangan hanya yang anfaedah gitu ya, tapi juga dapat pelajaran gitu ya. Di samping healing juga nanti dapat pelajaran yang berharga, gitu sih sebetulnya ya teman-teman. Oke, jadi ada yang dengar, ada yang nggak ada suara hamesnya, gitu ya, baik. Nggak apa-apa, itu nanti berproses. Oke, sekarang saya minta izin untuk membacakan pertanyaan ya di 15 menit terakhir, ya membacakan pertanyaan teman-teman ya. Alright. Adakah yang sudah memberikan pertanyaan? Oke, yang belum silakan boleh, menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya, boleh type ya. Sila kalau ada sahabat-sahabat yang, apa mhm. Oh ini, ya. Ada sahabat kita Kak Gema, Netat, sanad dan qiraat imam itu apa? Saya paham tapi kurang pemahaman. Saya paham tapi kurang pemahaman, subhanallah ya. Ini di antara orang-orang tawadhu nih ya. Sepertinya Kak Gema ini memang udah biasa belajar sanad ya, juga belajar qiraat. Nah ya, baik. Jadi, qiraat itu dengan sanad 2 hal yang berbeda, tapi nanti ada irisan. Tapi nanti ada irisan ya, baik. Kalau qiraat itu ya, sederhananya, saya berusaha untuk mencoba menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan qiraat dan juga apa yang dimaksud dengan sanad, ya. Qiraat itu adalah karakteristik cara membaca Al-Qur'an, ya, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Ada hadis juga yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu turun dalam 7 huruf. Oke, Al-Qur'an itu turun dalam 7 huruf. Apakah itu yang dimaksud dengan 7 huruf? Nanti bisa dipahami secara berbeda-beda oleh ulama kita. Tapi di antara pemahaman yang paling umum, yang dimaksud dengan 7 huruf itu adalah 7 cara membaca Al-Qur'an. Ya, 7 cara membaca Al-Qur'an. Jadi, eee, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah mengadu kepada Rasulullah SAW perihal bacaan Al-Qur'an dari sahabatnya yang lain. Ketika dia dengar salah seorang sahabat baca Al-Qur'an, gitu ya, itu kok bacaannya menurut sahabat Umar, itu nggak benar. Kenapa? Karena nggak pernah dia baca dan nggak pernah dia dengar dari Rasulullah SAW. Sehingga pemuda tadi itu ditarik begitu ya, kerah bajunya kira-kira gitulah ya. Ini, apa namanya, hiperbola dalam cerita, dalam kisah ya. Ditarik kerahnya, kemudian dibawa di hadapan Rasulullah SAW, kemudian beliau melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini pemuda, ya, dia membuat sesuatu bacaan Al-Qur'an yang tidak pernah engkau contohkan kepada aku." Gitu kira-kira ya. Terus Rasulullah dengan sangat bijak kemudian, "Ini masalahnya apa sih sebenarnya?" "Iya, tadi dia baca surat ini caranya begini," kata dia gitu kan. "Oke," kata Rasulullah, "coba silakan kamu baca." Dibacakanlah ya, dan apa yang didengar oleh Rasulullah itu kemudian Rasulullah memberikan respon. "Memang begitu Al-Qur'an diturunkan," kata Nabi SAW, ya. Nah, maka itu menjadi perspektif, ya. Turun-temurunlah informasi itu kepada sahabat yang lain, ya, dan semuanya menjadi tahu bahwa
Al-Quran itu boleh dibaca dengan cara seperti ini, boleh dibaca dengan cara seperti ini, boleh dibaca dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, itu nanti konteksnya disebut dengan qiraah. Ya, karena 7 huruf, maka kemudian qiraahnya itu aja 7, gitu. Maka disebut dengan qiraah sab'ah. Jadi qiraah itu bukan langgam, gitu ya. Ini satu. Nah, setiap imam-imam itu yang apa namanya, yang mengkolek, yang mengcompile, gitu saja ya. Yang mengcompile cara baca yang utuh, gitu ya. Oke, kalau Rasulullah membaca dengan satu cara itu konsisten, utuh, caranya begini, gitu. Itu nanti ada, apa namanya, di antaranya adalah Imam Asim, ya, ada Imam Nafi, gitu ya, ada Khalaf, ada Kisai, dan begitu seterusnya, oke. Nanti setiap imam itu nanti ada masing-masing 2 orang yang meriwayatkan. Sebetulnya banyak, tapi yang famous itu masing-masing 2 yang meriwayatkan, gitu. Kalau di riwayat Imam Hafiz misalnya, riwayat Imam Hafiz, qiraah ya, qiraah Imam Asim itu contohnya ada, Imam Hafiz ya, ada Imam Syu'bah. Kalau Nafi itu misalkan ada, Qalun, ada Waras, nah gitu contohnya ya. Nah, itu riwayat. Nah, nanti Al-Quran, katakanlah Imam, Asim tadi gitu ya, itu dia mendapatkannya dari mana? Ya tentu secara turun-temurun daripada gurunya, terus sampailah kepada Nabi SAW. Nah, Imam Asim tadi ya, itu diturunkan jalurnya melalui Imam, Hafiz, Imam Syu'bah misalnya gitu kan, turun lagi nanti melalui imam siapa, terus ya mata rantainya itu sampai kepada kita, itulah yang disebut dengan sanad, gitu ya. Makanya saya pernah menjelaskan ya, sanad itu ada 2 jalurnya teman-teman ya. Ada jalur formal, ada juga jalur non formal lah, gitu aja lah gampangannya ya. Kalau jalur formal itu kayak sekolah aja kan, ada sekolah, formal, ada juga sekolah non formal ya, atau informal bahkan gitu. Ada yang dia dapat kompetensinya, ya keterampilannya, tapi nggak punya syahadahnya, ada juga. Tapi ada juga yang dia dapat syahadahnya, pengakuannya ada, gitu. Nah, maka sanad itu nanti ada 2. Ada yang punya pengakuan dibuktikan dengan syahadah, ijazah gitu ya, ada tulisannya gitu ya. Nanti di apa namanya, di dalam syahadah itu nanti disebutkan ya, misalkan saya pernah membaca kepada guru saya gitu ya. Guru saya pernah membaca di hadapan syekh siapa, terus gitu ya. Nah, itu nanti sampai mata rantainya ya. Kalau sanad dalam, ilmu tajwid ya, misalnya Tuhfatul Atfal ya, maka nanti mata rantainya itu saya belajar Tuhfatul Atfal dari guru saya misalnya kan. Guru saya kepada gurunya lagi terus sampai kepada pengarang kitab Tuhfatul Atfal itu gitu ya. Atau kepada, Ibnul Jazari misalnya, tergantung misalkan belajar Takribun Nasyr fil Qiraatil Ashr gitu ya, atau, An-Nasyr fil Qiraatil Ashr itu juga, bisa. Nah, itu nanti sanadnya bersambungnya kepada penulis kitabnya, gitu ya. Nah, makanya teman-teman, pernah juga ada ya, yang datang ke saya gitu ya, minta sanad metode Al-Banna katanya. Karena saya nulis buku metode Al-Banna, jadi ada yang minta sanad metode Al-Banna gitu ya. Ya kalau Anda belajar dengan saya, otomatis sanadnya juga dapat, gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Baik, jadi ada yang punya, apa namanya, pengakuan secara tertulis, tapi juga ada pengakuan secara lisan gitu ya. Ada orang yang dia kemampuannya itu fasih, fasoha, tapi kalau ditanya ada nggak pengakuan secara tertulis? Boleh jadi tidak ada, gitu. Tetapi apakah itu tidak punya sanad? Orang fasih begitu nggak mungkin tiba-tiba dia, eee, ojol-ojol gitu lah, ojol-ojol, ujug-ujug gitu ya, tiba saja dia jadi fasih itu tidak mungkin. Pasti dia belajarnya itu ya, bersambung mata rantainya, itulah yang disebut dengan sanad gitu teman-teman ya. Makanya, terlepaslah mau ada pengakuan secara tertulis atau tidak ya, kita tetap harus takzim kepada siapapun guru kita ya, kepada yang punya sanad secara tertulis ataupun juga punya sanad yang tidak tertulis ya, itu semua guru kita mengajarkan secara turun-temurun ya. Bahkan ada yang paling ekstrim ya. Salah seorang guru saya bilang begini, ini kalau bicara tentang sanad ya sahabat KG mana ya. Paham ya? Hatta ada orang yang membacanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi askabil bil. Itu pun juga ada sanadnya gitu. Cuman bedanya ketika dia baca itu ya, harusnya kan dicontohinnya kan 100%, tapi dia punya kemampuan menyerapnya itu cuman 10% misalnya gitu kan. Kan gitu ya. Kan kita belajar kan dari guru,
Guru kita tuh menjelaskan A, B, C, D sampai Z kepada kita gitu ya. Pertanyaannya apakah semuanya kita mampu serap secara 100% semuanya? Ada yang mampu, tapi ada juga tidak. Kan ada juga dari 29 huruf itu, dia hanya mengambil katakanlah hanya bisanya cuman 15 huruf saja. Huruf za-nya ja deui gitu kan ya. Jadi kalau baca ida jaa teh, ida jaa nasrullahi wal fath. Ada yang begitu ya. Tetapi kan sebagiannya itu juga sesuai dengan bacaan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya kira-kira, ilustrasi sederhana terkait dengan perbedaan sanad dan juga qiraat ya. Kalau nanti kapan waktu kita bisa diskusi bareng ya, sahabat KG Mane kan saya paham tapi kurang pemahaman. Nah, berarti kan ada basic ya, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, adakah lagi pertanyaan berikutnya? Ya, coba kita cek ya. Di 6 menit terakhir sahabat Al-Quran ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan. Oke, scroll. Ini sudah cukup jauh ya. Oke, sahabat Rani. Ustadz, bisa tolong bantu jelaskan cara membaca surah Al-Anbiya ayat 88. Surah Al-Anbiya 88. Apakah karena yang bicara di depan Anbiya? Gitu ya. Oke, surat Anbiya 88 ya. Oke, saya ambil Al-Qur'annya ya. Baik, coba kita lihat ya. Surah Al-Anbiya itu surat ke-21 ya sahabat Al-Qur'an ya. Oke, boleh silakan kalau ada yang mau menyimak ya ayat 88. Nah, ini dia nih ya. Baik. Ini mesti pertanyaannya karena ada kalimat nunjil mukminin. Oke, saya angkat seperti ini teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini ya. Pada kalimat ini nih, ada nunjil mukminin ya, nunjil mukminin ya. Baik. Saya pindahkan di sini tulisannya wa kadzalika nunjil mukminin. Oke. Yang Masya Allah tadi selesai, ada kalimat nunjil mukminin. Gitu ya. Bagaimana cara membaca nun kecil di atas itu? Ya. Nah, ini nanti teman-teman ya, cara yang seperti ini nih, ini adalah pengaruh kiroat ini teh, ya. Jadi cara penulisan seperti ini adalah pengaruh pengaruh kiroat ya. Oke. Nah, dalam riwayat Imam Hafiz an Asim ini dibacanya ikhfa. Jadi nunjil mukminin. Oke. Jadi huruf nun bertemu dengan huruf jim, ya, itu hukumnya adalah ikhfa. Jadi nunnya bukan lagi diucapkan di ujung lidah dengan, langit-langit depan, tapi ujung lidahnya itu sudah menutupi tempat keluarnya huruf jim, yaitu di tengah lidah. Nunji. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunjil mu'minin. Ya. Nunjil mu'minin. Ini adalah kaitannya pembahasannya ya, itu di ilmu qiraah dan juga, ada irisan juga dengan ilmu tafsir ya. Sekilas begitu ya sahabat Rani ya. Baik berikutnya, oke sahabat Gantara ya, bahas lagi huruf do dengan huruf dha. Subhanallah ya, baik. Rasanya saya udah buatkan VT-nya ya sahabat Gantara ya. Bolehlah di-scroll ya, jangan lupa nih di-follow dulu akun saya biar nggak ketinggalan live-nya dan juga nggak ketinggalan VT-VT-nya ya. Kalau ada yang baru biar notifnya langsung masuk ke teman-teman ya, di-follow dulu dan jangan lupa juga ajak teman-teman kalau memang dirasa kajian dengan saya ini mudah dipahami, bermanfaat, membantu ya, boleh ajak teman-teman kita yang lain. Oke ya. Baik, kan ya sahabat Alimah sudah dikoreksi sendiri. Ada bacaan bastoh di atas huruf sod. Ada huruf sin bagaimana? Ini ya ada istilah sodisina ya. Baik, itu nanti insya Allah kita akan bahas juga. Rusnandi Fendi. Perbedaan shin yang tadi Pak Ustadz kadang saya ragu bacanya. Yang ini ya, yang apa namanya, yang dalam bahasa Latin itu ya. Oke, makanya kalau yang udah biasa Latin mulai naik peringkat, ya, mulai naik level, belajar mengenal huruf-huruf
hijaiyah tunggalnya. Gitu ya. Jadi Quran dua Arabik ini teman-teman insya Allah cocok untuk semuanya ya. Baik yang belajar dari dasar untuk pemula maupun yang belajar tahsin. Insya Allah dia cocok banget untuk membantu ya. Ditambah dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang ada, warna termasuk juga diberikan pilihan jeda ya, mula dan jedanya gitu ya. Jadi insya Allah ini Quran relate untuk kebutuhan teman-teman ya. Kalau yang bertanya-tanya terkait dengan Quran dua Arabik ini, silakan mampir di bio saya ya. Oke. Sama ada satu lagi teman-teman ya, banyak yang minta untuk belajar bareng di Zoom, ya itu kira-kira boleh nggak ya? Saya canangkan kira-kira kalau hari Selasa malam Rabu gitu ya, Selasa malam Rabu minggu besok, berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 2 ya? Coba saya cek kalendernya ya. Tanggal 2, betul betul ya, tanggal 2 ya. Oke, kira-kira teman-teman mau nggak kalau kita kita belajar bareng di Zoom ya? Jadi nanti mungkin ada sisi, tanya jawab secara langsung ya. Tanggal, Senin, Selasa, oh enggak tanggal 1 berarti ya? Tanggal 1 malam Selasa nih kira-kira teman mau nggak ya? Teman-teman mau nggak kira-kira kalau enggak Selasa malam berarti 1 malam 2 tanggal 1 ya. Kira-kira kalau tanggal 1 kita buat forum Zoom mau nggak gitu ya? Kalau mau boleh silakan tulis mau dan boleh nanti, mampir di bio supaya nanti link Zoom-nya saya share di link bio ya. Jadi link Zoom-nya nanti saya akan share di link bio. Gitu teman-teman ya. Tapi jangan lupa juga ajak-ajak teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terbantu. Ingat, siapapun bisa baca Al-Quran. Bersama saya Ambiya Bupatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah ya. Oke, terima kasih di penghujung sesi ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiran kepada sahabat kita yang sudah berkenan untuk berbagi ya. Maintenance akun ini ada Ummu Naura, Lolita Triana, kemudian Sriti Haryanti ya, Roswita Rawi, Sanias, Ida Nurlaila, Budi Raihan, Tuti Sam, Saidka, Olim Musolimi, Pade Irin ya. Dan saya juga ya habis Isya ya insyaallah, Zoom-nya habis Isya insyaallah di hari Senin sama seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita ketemu di sini nanti di hari Senin malam Selasa tanggal 1 ya. Kalau yang sudah gabung di grupnya silakan boleh ditanya juga ya. Kapan jadi tidak gitu untuk Zoom-nya gitu ya. Ini alhamdulillah banyak yang mau. Untuk offline nanti belum dulu ya, kita online saja dulu di forum Zoom insyaallah. Kalau udah ketemu di Zoom mudah-mudahan nanti kita bisa janjian lagi kapan kita bisa offline ya dan mungkin bisa keliling kapan-kapan waktu ya. Kadang di Bandung, di Jakarta, Jogja, ya, Makassar ya, Malaysia di, bulan Juli nanti saya 19 sampai 25 mungkin 1 minggu ya. Saya turun ke Malaysia. Kita buat program Amazing Nahu juga ya. Kita buat program, hafalan juga, kita buat program Amazing Aceh ya sahabat Rani insyaallah ya. Boleh juga nanti di apa namanya, di-arrange dengan teman-teman di Aceh mudah-mudahan kapan waktu kita bisa turun ke Aceh. Senang banget insyaallah ya. Oke sementara itu dulu teman-teman ya, mohon maaf nggak bisa semuanya dibacakan pertanyaannya, nggak semuanya dibahas, dan nggak semua komentar juga bisa dibacakan ya. Ala kulli hal terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan sekali lagi membantu, bermanfaat, dan kita sama-sama belajar. Oh, ada juga yang menunggu di Taiwan. Alright, insyaallah kapan waktu mudah-mudahan ada rezekinya, panjang umur, sehat, dan ada jalannya, ada wasilahnya untuk bisa ke Taiwan ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.